Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aprida dengan NPM 2201020087 dari Prodi PAI semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan agama. Yang pertama adalah Al-Quran. Dari Dr. Muhammad Ali As-Sabuni 2017, Studi Ilmu Al-Quran, mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizat melalui malaikat Jibril. Dan adapun urgensinya sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam Islam, menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan serta pedoman hidup manusia. Dan adapun yang kedua, yaitu adalah hadis. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Syuhudi Ismail 2022, buku pengantar ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan urgensinya sebagai sumber hukum Islam kedua. Adapun urgensi yang dimiliki sebagai sumber hukum Islam kedua yang berfungsi merinci ayat Al-Quran yang global, membatasi ayat yang mutlak, serta menetapkan hukum baru. Dan yang ketiga adalah Tauhid. Menurut Syekh Dr. Sahih bin Fauzan Al-Fauzan 2019, Kitab Tauhid, Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal yang menjadi kekhususan baginya, mencakup ketuhanan, peribadatan, serta nama dan sifat-sifatnya. Adapun urgensi yang dimiliki sebagai pondasi paling dasar dari seluruh ajaran Islam, tujuan utama penciptaan manusia dan syarat mutlak diterimanya seluruh amal ibadah di akhirat. Dan yang keempat adalah fikih. Dari Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili 2021, buku pengantar fikih Islam. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis mengenai perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil terperinci. Adapun urgensinya memberikan panduan teknis bagi umat Islam tentang status hukum, wajib hingga haram, dan keabsahan ibadah maupun transaksi sosial atau muamalah. Dan yang terakhir adalah akhlak. Dari Profesor Dr. Dan yang terakhir adalah akhlak. Dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas, akhlak adalah keadaan jiwa yang tertanam kuat dalam diri manusia yang melahirkan perbuatan secara mudah dan spontan, tanpa perlu pertimbangan lama. Adapun urgensinya, indikator utama kesempurnaan iman seseorang, buah nyata dari ibadah yang benar dan menjadi misi utama diutusnya Rasulullah SAW. Surah Al-Maun adalah surah ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah menurut banyak para ulama. Menurut beberapa riwayat, surah ini berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama, terutama mereka yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Salah satu tokoh disebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Adapun penafsiran ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama bukan hanya orang yang secara terang-terangan mengatakan tidak percaya kepada agama. Dan ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki kepedulian kepada anak yatim. Ia bahkan memperlakukan anak yatim dengan kasar dan tidak memberikan hak serta kasih sayang yang seharusnya mereka terima. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن الضحى دحاؤك والبهاء بهاؤك والحمال حمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت عبادك الصالحين. Tayamum berfungsi menggantikan wudhu ketika kita tidak menemukan air. Adapun tata caranya, yang pertama mengusap suatu tempat yang diyakini ada debu yang suci sekali saja, dan meniup tanah dari kedua telapak tangan dan meniup debu tadi dari telapak tangan. Selanjutnya mengusapkan kedua tangan yang kita tiup tadi ke wajah. Dan yang terakhir mengusapkan kedua tangan hingga pergelangan tangan.